kasus manipulasi uji keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu, yang mana skandal manipulasi ini pertama terungkap pada 28 April 2023. Saat itu Daihatsu mengumumkan ada prosedur yang tidak sesuai ketika melakukan pengujian tabrak samping, yaitu pada 4 model mobil. Yang pertama itu Toyota Yaris, Peodia Exia, Toyota Exia, dan satu model yang sedang dikembangkan yang dipasarkan di luar negeri. Kurang dari sebulan kemudian, tepatnya 19 Mei di 2023, Daihatsu kembali mengumumkan adanya prosedur pengujian yang tidak sesuai pada Porsche Caution Test, yaitu pada Daihatsu Roxy HCP dan Toyota Race HCP. Dua kejadian ini membuat dibentuknya komite independen yang diketuai oleh Makoto Kayami, yaitu seorang pengacara dari Otemachi, untuk melakukan investigasi. Selama lebih dari 6 bulan, komite independen ini meneliti material yang relevan dari Daihatsu. Mereka melakukan 327 wawancara pada 147 orang, kemudian investigasi forensik, data elektronik, 37 eksekutif dan karyawan Daihatsu, hingga inspeksi langsung ke lokasi. Dari proses investigasi komite independen menemukan ada 174 penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Daihatsu. Perincian ini ada 28 kasus penyesuaian dan modifikasi yang tidak tepat. Kemudian ada 147 kasus pernyataan palsu dan 3 kasus manipulasi data asli. Kemudian penyimpangan prosedur yang paling lama terjadi pada 1989 dan kemudian meningkat sejak tahun 2014. Terdapat 7 hal penyimpangan prosedur pengujian kendaraan yang dilakukan Daihatsu sehingga menyebabkan terjeratnya skandal manipulasi uji keselamatan, yaitu yang pertama ada modifikasi door trim depan. Saat melakukan set collection test pada 4 mobil yang dipasarkan di luar negeri, Daihatsu ini melakukan modifikasi pada unit tes. Salah satunya dengan memotong bagian belakang door trim depan untuk mencegah terjadinya pecahan tajam pada saat terjadinya benturan samping. Yang kedua, tidak melakukan post-set caution test sesuai aturan. Saat post-set caution test, Daihatsu hanya melakukan pengujian pada sisi penumpang, yaitu sisi sebelah kiri, padahal kan seharusnya dilakukan pengujian juga pada sisi pengemudi, yaitu sebelah kanan. Saat dilaporkan untuk proses sertifikasi, Daihatsu ini memasukkan data tes dari sisi penumpang untuk sisi pengemudi. Yang ketiga, modifikasi sistem pengaktifan airbag. Dalam pengujian tabrak samping, seharusnya set airbag dan curtain set ini diaktifkan oleh airbag issue ketika benturan terjadi. Namun, karena pada saat pengujian airbag issue belum dibuat, maka airbag diaktifkan menggunakan timer. Selanjutnya, yang keempat, yaitu ada pemalsuan data headrest rail impact test. Pada pengetesan benturan headrest belakang, hanya dilakukan pengujian pada sisi penumpang. Tidak dilakukan pengujian serupa pada headrest pengemudi karena dianggap tidak ada perbedaan antara manajerial dengan headrest penumpang yang akan mempengaruhi performa. Kemudian yang kelima ada pemalsuan data tes kecepatan. Pada saat melakukan pedestrian head and leg pression, kecepatan benturan yang dilakukan melampaui batas regulasi, namun saat dilaporkan untuk proses sertifikasi, kecepatan benturan sesuai dengan aturan. Kemudian yang ketujuh ada pemalsuan data tekanan angin ban. Saat melakukan speedometer test, tidak dilakukan pengujian ulang dengan ban bertekanan angin sesuai regulasi. Dalam regulasi disebutkan dalam melakukan speedometer test tekanan angin ban meski sesuai dengan
tabel spesifikasi yaitu plus 20 kilopascal. Yang ketujuh, mengganti data head acceleration penumpang. Data ini saat frontal collision test yang disaksikan diganti dengan data dari hasil tes latihan yang telah dilakukan duluan. Kemudian dampak atas manipulasi uji keselamatan tersebut, Daihatsu akan memberhentikan seluruh distribusi mobil yang mereka produksi, baik itu di Jepang maupun di luar negeri. Kasus ini berdampak pada 64 model yang meliputi model Daihatsu, Toyota, Subaru, dan Mazda. Dari hasil investigasi yang terlampir, anomali prosedural uji keselamatan Daihatsu sudah terjadi sejak tahun 1989, yang mana jumlah anomali prosedural yang dilakukan Daihatsu terus meningkat sejak tahun 2014. Salah satu kendaraan lawas yang terdampak pada kasus Daihatsu ini adalah Daihatsu Hijet-Truck, yaitu dilansir pada tahun 1999. Daihatsu Hijet-Truck ini ikut terdampak karena data akselerasi kepada penumpang yang sengaja ditukar sehingga bisa lulus sertifikasi. Penukaran data ini terjadi pada tanggal 5 November pada tahun 1998. Saat itu Daihatsu melakukan uji tabrak depan Hijet-Truck yang saat itu belum dapat airbag. Selain itu, Daihatsu Hijet-Truck juga berdampak pada kasus Daihatsu E-Plus yang dijual pada tahun 1989 hingga tahun 2000. Anomali prosedural pada Daihatsu E-Plus juga menarik masuk mesin HD yang saat itu juga dipakai di Verzora dan Taruna. Selanjutnya ada Daihatsu Cross, yaitu model 1998 sampai 2002. Ini sempat dijual di 18 negara di Eropa sebelum terdampak pada kasus Daihatsu ini. Yang terakhir ada City Car Toyota IQ model 2008 sampai 2016, yaitu versi Jepang maupun versi ekspor Eropa. Kasus manipulasi uji keselamatan yang melibatkan Daihatsu Motor Co. ini tidak berdampak signifikan pada keberlangsungan bisnis dan penjualan pada salah satu PT yang ada di Indonesia, yaitu PT Astra International Tbk. PT ini terserat skandal Daihatsu karena operasional Daihatsu di Indonesia berada di bawah naungan Astra Daihatsu Motor. Skandal tersebut memang mengganggu operasional bisnis untuk sementara waktu, yaitu pasca pengumuman skandal Toyota dan Daihatsu di Jepang. Produksi mobil Daihatsu buatan Indonesia untuk pasar ekspor sempat ditangguhkan untuk sementara. Namun pada 22 Desember 2023, Toyota dan Daihatsu di Indonesia ini mengumumkan distribusi kembali normal, namun hanya untuk pasar domestik. 4 hari kemudian, Astra Daihatsu Motor juga terpantau kembali melakukan ekspor mobil Daihatsu secara bertahap ke lebih dari 60 negara tujuan. Daihatsu memproduksi Avanza, Toyota Ekia, Toyota Rush, dan Toyota Race, dan juga Daihatsu Fixnia di Indonesia. Sementara itu, untuk pengaruh ke kinerja keuangan pada PT Astra, secara konsolidasi ini diperkirakan tidak terlalu berdampak signifikan. Pasalnya, porsi Astra Daihatsu Motor terhadap penjualan dari segmen otomotif relatif kecil, yaitu hanya sekitar 1%. Melansir dari data laporan keuangan perusahaan hingga 9 bulan pertama, yaitu 2023, pendapatan bersih yang didapatkan dari pihak berelasi PT Astra Daihatsu Motor sebesar 2,4 triliun. Nilai tersebut hanya setara dengan 1% dari total pendapatan. Berdasarkan data laporan keuangan hingga September di 2023,
PT Astra ini memiliki 7 segmen bisnis, yaitu otomotif, jasa keuangan, HMC, agribisnis, infrastruktur, logistik, teknologi informasi, dan properti. Dari ketujuh segmen tersebut, yang berkontribusi paling banyak ke pendapatan adalah otomotif, yaitu sebanyak 99,16 triliun atau setara 41% dari total pendapatan. Kemudian diikuti segmen HMC sebanyak 97,59 triliun yang setara 40%. Kemudian untuk jasa keuangan menyumbang 90% atau setara dengan 21,98 triliun. Sebagai contoh, bisa kita ambil perusahaan multinasional seperti Coca-Cola yang memiliki strategi pemasaran internasional yang berbeda-beda. Dalam produksi, mereka mengadaptasi rasa dan kemasan sesuai dengan referensi lokal. Misalnya dengan menghadirkan varian rasa yang sesuai dengan selera konsumen setempat. Dalam hal harga, Coca-Cola menyesuaikan harga produk dengan kondisi ekonomi masing-masing. Harga Coca-Cola bisa lebih rendah di negara dengan daya beli rendah. Sementara di negara dengan daya beli lebih tinggi, harganya juga bisa lebih tinggi. Dalam promosi, Coca-Cola menggunakan kampanye iklan yang dirancang khusus untuk memahami budaya lokal. Mereka bekerja sama dengan tokoh terkenal atau menggunakan tema yang rasion dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, manajemen produk, harga dan promosi Coca-Cola menunjukkan adaptasi strategi terhadap perbedaan budaya dan ekonomi di berbagai negara. Salah satu contoh perusahaan yang mengalami dampak pemboikotan adalah produk Nike, yang pernah menghadapi protes di berbagai negara terkait isu buruh dan etika produksi. Nike merespon dengan serangkaian langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Langkah yang pertama, Nike meningkatkan transparansi dalam rangkai pemasokan dan memperkenalkan standar keberlanjutan yang lebih ketat. Mereka juga meningkatkan upaya audit independen terhadap pabrik-pabrik mitra untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Yang kedua, Nike berinvestasi dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik mereka. Selain itu, Nike juga meningkatkan komunikasi dengan konsumen dan masyarakat melalui kampanye transparansi dan edukasi serta mengenai langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Nike berusaha membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menunjukkan komitmennya terhadap etika dan keberlanjutan, serta meningkatkan transparansi dalam operasional perusahaan.